caranya membuat pola di kain sashiko ya. Polanya saya siapkan sebenarnya 6 buah pola ya. Tapi untuk poster ini kita akan bikin 4 buah saja. Nah, yang 2 buah lagi itu free pattern, teman-teman boleh bikin sendiri untuk latihan. Jadi patternnya seperti ini. Nah, mungkin sudah dapat polanya. Misal kita mulai dengan pola A ya. Jadi keseluruhan pattern ini adalah hasil akhirnya, namanya hasil akhir adalah seperti ini. Ini yang pinggirannya sudah dijahit ya. Ini adalah hasil akhir. Hasil akhirnya seperti ini adalah 12 kali 12 ya. Kurang lebih 12 kali 12. Nah, yang ini ya, jadi hasil akhirnya adalah 12 kali 12. Nah, sebelum 12 itu maka kita harus kasih spare untuk kampuh jahitan sebesar 1 cm. Nah, jadi seperti ini nih, misalnya kita balik ya, kita balik dulu. Nah, ini kalau kelihatan di belakangnya ini adalah sebenarnya kampuhnya itu saya sih tidak sampai 1 cm, makanya tadi 12-nya 12 lebih ya. Tapi kalau teman-teman mendingan 1 cm aja kayaknya supaya nggak terlalu kecil. Nah, jadi sebenarnya potong kainnya itu adalah 13 kali 13 ya, kalau tadi ditambah nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini garis jahitan. Nah, di antara garis jahitan sini sampai garis jahitan sini itu adalah 12 cm. Tetapi dari ujung kain sini sampai ujung kain sini kalau ditambah kampuh 1 cm, maka dari sini ke sini adalah 13 cm ya. 13 cm. Nih, saya lebih. Jadi segini itu adalah 13 kali 13. Tapi saya biasanya potong kain pada saat pertama itu tidak langsung 13 kali 13. Jadi kalau di sini saya sebaiknya pakai kainnya 14 kali 14 atau 15 kali 15. Nanti setelah itu baru dibikin menjadi 13 kali 13. Setelah 13 di sini ambil 1 cm lalu jahit sekeliling. Jadi hasil akhirnya adalah 12 kali 12 gitu ya. Ini makanya saya kasih spare-nya itu 20. Kalau misalnya teman-teman pintar untuk tidak salah dalam memotong, itu nggak apa-apa. Jadi pakai yang 14 atau 15. Kalau misalnya ini memang mau ngirit banget ya, jadi tadi yang 40 kali 50 itu bisa langsung dipotong, misalnya pakai penggaris 14 kali 14 atau 15 kali 15. Yang ini penggaris 15 ya. Jadi misalnya ini 15 dulu, lalu jangan dulu dipotong nih ya. Ini kan kainnya 40 kali 50. Jadi jangan dulu dipotong, hanya dipakai pensil saja. Ini 15 kali 15 gitu ya. Setelah 15 kali 15 ini kemudian kita tandain untuk pekerjaan kita adalah 12 kali 12 ya. Bisa jadi kita bikin seperti gini template, tapi bisa juga kita tetap pakai penggaris. Jadi kalau pakai penggaris itu seperti gini. Jadi kita pertama bikin 15 kali 15 or 14 ya kan, begini. Setelah itu kalau ini saya bikinnya 13, ininya 13 ya. Jadi nanti teman-teman potong kainnya di pas 13 ini. Nah, ini kain boleh dipotong 15 kali 15. Kemudian bikin 13 kali 13 seperti ini ya. Nah, ini 13. Lalu kemudian bikin
12 kali 12. Nah, jadi di kain teman-teman bisa gambarin seperti ini. Dan semua pekerjaan ini pakai pensil ya, bukan pakai friction. Jadi pertama bikin 15 kali 15, kemudian bikin 13 kali 13, kemudian 12 kali 12. Tetapi jangan dulu dipotong. Jadi ini kotak gitu ya. Sebanyak 4 buah. Kalau memang diirit-irit itu bisa cukup untuk 6. Tapi kalau ragu-ragu, jadi ya intinya sih jangan, jadi kalau ragu-ragu, makanya saya tadi dikasih spare-nya. Kalau ini dibagi 4 jadinya 20 kali 20, jadi kita masih leluasa untuk bekerja. Jadi itu ya, pertama kali teman-teman bikin garis seperti ini di kain dengan pensil ya. Kenapa pakai pensil? Sebab ada pekerjaan selanjutnya, nanti ada pekerjaan menyetrika, maka garisnya ini akan hilang kalau kita menggunakan friction. Nah, kemudian setelah tadi bikin 13 kali 13, sekarang anggap aja saya udah bikin 13 kali 13 ya. Nah, yang ini friction pilot, kelihatan nggak? Friction. Nah, ini bisa dipakai untuk menggambar si kotak-kotaknya ini. Sebab setelah pekerjaan selesai, maka kotak-kotaknya itu akan hilang. Makanya yang tadi 12, 13 itu jangan pakai friction supaya dia tidak hilang. Jadi ini nanti jadi bersih gitu. Tapi kalau mau pakai pensil, silahkan, jangan terlalu tebal ya. Lebih bagus lagi pakai yang mekanik, jadi nggak terlalu tebal. Nah, setelah itu kita tidak perlu di kain tidak perlu menggambar bunga-bunga ini. Jadi misalkan pada kain ditentuin aja, misalnya gini, titik gitu aja. Jadi kita tahu di bagian mana yang akan dijahit. Jadi lebih mudah. Tapi saya tidak bikin contoh yang ini ya. Mungkin ini gampang. Jadi si bunga-bunganya ini itu bisa sepertiga dari bagian yang kotak-kotak ini. Jadi nih si bunga ini bisa jadi setengah senti misalnya ya. Jadi sekarang misalnya saya mau bikin di sini, anggap deh setengah senti segini ya. Jadi ini begini setengah senti, atau kalau mau lebih kecil lagi boleh. Nah, yang ini kenapa saya gambar ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, itu teman-teman bebas. Kalau memang mau modelnya selang satu, lengkap satu, silahkan. Tapi mau yang rapat-rapat itu silahkan. Jadi bebas. Ini boleh mau dicoba sendiri boleh, tapi untuk di skip juga silahkan. Nanti saya kasih contoh hasil akhirnya ya.